Nggih. Oke, yang belum menyalakan kamera, mana kameramu? Ini kameraku. Ayo kameranya. Yang mana? Yang ini. Oke, yang mana? Yang ini. Masih ada 5 ini yang belum menyalakan kamera. Oke, sudah. 4, ayo. Bu Arnani, Bu Sri, Bu Sri. Arnani sedang ke belakang, Bu. Oh Ke ya, kamar oke. mandi. Bu Sri Nur Hidayat, Bu Wahyu. Oke ya. Alhamdulillah berjumpa lagi Bapak Ibu dengan saya. Kali ini pada literasi membaca, ya, terfokus pada wawasan literasi membaca. Masih fokus kan ini ya Bapak Ibu ya? Masih fokus enggak? Masih kan ya? Masih. Sudah mulai lapar, Bu. Kalau sudah mulai lapar berarti aduh. Kalau sudah mulai lapar ini saya enggak bisa ngasih bantuan makanan ini. Transfer. Oke ya. Saya bantu biar fokus dulu saja kalau begitu ya. Oke, saya share screen kan. Ya. Mikrofonnya tolong dimatikan Bapak Ibu. Oh, setelah ini dinyalakan dulu. Setelah ini dinyalakan tidak apa-apa. Ini sepertinya ada yang device-nya itu 2 lalu berdekatan. Bu Tuti minta tolong mikrofonnya dimatikan Ibu biar tidak mendengung. Oke ya. Nanti ketika menjawab mikrofonnya boleh dinyalakan. Sebentar saya share screen. Buka. Sebentar. Warnanya saja. Kita bisa lebih menit ya? Sudah muncul ya di share screen? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Bentar sebentar. Dibuka. Ya. Hanya menyebutkan warnanya saja. Bukan tulisan ya? Silakan. Ayo. Mikrofonnya boleh dinyalakan ini, Bu. Merah. Merah, hijau, biru, coklat, coklat, merah, coklat, hijau, putih, biru. Oke. Hijau, gimana? Yang ini? Putih. Halo? Putih. Oke. Next. Hitam. Ya, next. Hijau. Hijau. Oke. Next. Merah. Ya. Biru. Biru. Kuning. Hijau. Hijau. Biru. Kuning. Kuning. Hijau. Biru. Putih. Merah. Ayo. Hijau. Oke, sudah ya. Sudah fokus Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Tadi ada yang sedikit-sedikit tapi sudah fokus lagi. Oke ya. Kita lanjutkan ke materi yaitu wawasan literasi membaca. Ya. Tujuannya apa? Agar Bapak Ibu selama pelatihan ini mampu memahami wawasan literasi membaca untuk tingkat madrasah ibtidaiyah. Ya. Sebelumnya silakan raise hand dan dijawab pertanyaan ini. Seberapa penting penguatan literasi membaca itu ada dalam pembelajaran? Oh, kok dimatikan lagi? Kok diturunkan lagi raise hand-nya? Silahkan raise hand. Seberapa penting sih literasi membaca ini, penguatan literasi membaca dalam pembelajaran? Kenapa sih pembelajaran kita tuh harus dikuatkan dengan literasi membaca? Nah, memang sepenting apa? Nah, oke, Bu Nur Aini, saya tulis ini ya. Karena Kelas. Silakan. Ya. Terima kasih, Ibu. Menurut saya literasi membaca sangat penting kalau dalam program ini. Kenapa?
inti pokok dari pembelajaran ini adalah literasi, Ibu. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan untuk membaca, maka kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang ada di dalam bacaan tersebut, Ibu. Oke, keren jawabannya. Bu Nur Aini, saya tunggu jawaban keren lagi. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Bu Reni. Oke Bu, saya akan menjawab ya sebisanya saya. Menurut Bapak atau Ibu, seberapa penting sih penguatan literasi membaca dalam kegiatan belajar? Jadi menurut saya Rasulullah saja hal yang pertama disampaikan adalah ikro, membaca. Nah dari kita bisa menjadikan beliau sebagai contoh bahwa yang beliau ajarkan yang pertama itu membaca. Maka begitu penting kegiatan apapun atau pembelajaran apapun yaitu dengan baca dulu literasi. Oke, bagus sekali Bu Reni. Selanjutnya Bu Saniati. Bu Saniati, silakan. Halo, Bu Saniati. Suara saya terdengar enggak Bapak Ibu? Nah, Alhamdulillah. Benar Bu. Bu Saniati mungkin terkendala jaringan ya. Bu Saniati, boleh dituliskan di chat Zoom jawabannya Bu Saniati ya. Iya, masih loading sepertinya. Oke, Bu Muflihatun. ya. Seberapa penting penguatan literasi membaca dalam kegiatan pembelajaran? Menurut saya, yang namanya membaca itu merupakan jendela ilmu pengetahuan. Tanpa membaca, kita tidak bisa mengetahui apapun. Makanya membaca itu sangat dipentingkan sekali bagi anak-anak untuk mengetahui pembelajaran apapun. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, saya catat kata kuncinya Bapak Ibu ya. Bu Saniati, kalau tidak ada kendala sinyal boleh mikrofon, tapi kalau berkendala sinyal dituliskan di chat Zoom. Jendela ilmu pembelajaran apapun. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Oh, Bu Farida mau menambahkan. Silakan Bu Farida. Penguatan literasi membaca dalam kegiatan pembelajaran. Bahwa membaca adalah peran yang sangat penting bagi peserta didik maupun guru dalam kegiatan belajar. Otaknya ilmu adalah literasi. Ketika kita berliterasi banyak, maka pengetahuan juga akan semakin banyak. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Bu Farida. Sekarang Bu Saniati dengan membaca akan lebih memahami apa yang diajarkan, lalu mengungkapkan pikiran. Siap. Membelakangi ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, jawabannya bagus-bagus sekali ya. Sebentar Bapak Ibu ya, di sini masih adzan ya. Kita tunggu sebentar sambil nunggu Bapak Ibu bisa membaca, ini tentang literasi membaca.
Enggak. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ya. Jadi mana tadi? Iya ya. Sudah tepat sekali tadi yang dikatakan oleh ibu-ibu tadi. Jadi literasi membaca ini kompetensi untuk memahami. Ya, tadi Bu Saniati sudah menuliskan memahami teks. Kemudian menggunakannya. Kata redaksi Bu Saniati tadi adalah mengungkapkan. Mohon maaf Bu Hani, siapa ini? Pak atau Bu ini minta tolong dimatikan mikrofonnya. Oh Pak ini ya, Pak Hanifur Rahman. Mikrofonnya tolong dimatikan, masuk ke dalam ini. Halo, Pak Hanifur Rahman. Bapak, suaranya masuk ke sini Pak, minta tolong dimatikan. Sudah ya? Ini yang masuk ini suaranya. Bu Sunani, minta tolong dimatikan mikrofonnya Ibu. Bu Sunani. Bu Sunani, mikrofonnya. Oke, sudah. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi literasi membaca ini merupakan kompetensi untuk memahami. Tadi sudah diungkapkan oleh Bu Saniati, mengungkapkan, menggunakan. Ya, lalu merefleksikan isi teks. Jadi misalnya kita sudah mengajari siswa dari teks yang berjudul tolong menolong. Lalu ketika siswa di tengah jalan itu melihat ada yang jatuh, kemudian akhirnya menolong, ini kita artikan bahwasannya siswa ini sudah mampu merefleksikan. Jadi teks yang tadi berjudul tolong menolong ini dipraktekkan, dia menolong orang. Nah, itu jadi sudah mampu merefleksikan isi teks. Kemudian selain itu, untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Kemudian mendapatkan pengetahuan dan mengembangkan potensi. Dan yang paling besar adalah berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ketika anak didik kita itu menguasai literasi membaca, maka di masyarakat itu mereka akan mampu untuk berpartisipasi. Bahkan bukan hanya berpartisipasi, bahkan berkontribusi aktif. Ya. Jadi ini adalah akibat dari apa? Penguasaan mereka terhadap literasi membaca. Maka besar sekali efek dari penguasaan literasi membaca pada siswa. Oke ya. Setelah ini kita nobar yuk. Nah, oke, ayo. Nah, ini karena halo, kenapa ini kameranya jadi tutup lagi? Mana ini kameranya? Ya. Silakan dinyalakan lagi kameranya Bapak Ibu. Jadi setelah ini saya berikan Ngantuk sangat. ya. Jamin ini ngantuk. Saya berikan link YouTube di chat Zoom. Oke ya. Jadi silahkan itu diklik langsung dari chat Zoom bisa ya. Atau Bapak Ibu copy dulu lalu paste di Google juga bisa. Ya. Atau saya mau lihat dari HP, di copy dulu, dipaste di WhatsApp web, lalu dari HP-nya itu bisa dibuka. Jadi silahkan diperhatikan video pembelajaran itu. Di situ ada video pembelajaran berbasis penguatan literasi membaca. Lalu Bapak Ibu silahkan jawab pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan, nanti saya berikan pertanyaan. Bapak Ibu silahkan dijawab. Sebelumnya, siapa yang sudah mengklik, sudah membuka? Belum, Bu. Linknya di mana Bu tadi Bu? Linknya di chat Zoom. Oke. Belum ada, Bu. Belum ada. Sudah, Ibu, sudah saya kirim baru Ya, Bu. saja. Oh, ya Allah, kenapa direct message? Sebentar ya. Belum. Iya, ya, mohon maaf everyone in meeting.
Belum Coba saya masuk. kasihkan ke Bu Ajeng ini. Iya, iya, mohon maaf. Nah, iya, sudah. Oh Ya. iya. Iya, masuk ke direct nih. Sip. Silakan, siapa yang sudah mulai membuka videonya? Belum bisa. Mm-mm. Parbu. Lewat Dede. mana sih? Nah ini. Di chat Zoom, boleh diklik langsung. Atau kalau sulit, boleh di copy, ditekan agak lama, itu nanti Ya apa copy, maksudnya? lalu dipastekan di Google. Contoh ini tindak lanjut hasil akhir. Siapa yang sudah mulai membuka, boleh memberi info di chat Zoom ataupun di mikrofon. Yang sudah mulai membuka video. Nah, Ini Bu ya, Bu. Reni sudah. Oke, silakan diperhatikan Bu Reni. Yang lain? Sudah. Bu Umi sudah. Sudah. Alhamdulillah, siapa ini tadi? Sudah, Bu. Oke ya, karena sudah banyak yang sudah, sambil Bapak Ibu menonton video, Kirim link nang. di sini saya jelaskan WA tugasnya. ini Star. Ya, dimatikan dulu mikrofonnya Ibu, Bu Sri. Saya berikan tugasnya. Oke ya, ini sudah ada di share screen. Dari video tersebut, ya, pada pembelajaran bagian mana yang terdapat penguatan literasi membaca? Pertanyaan nomor 1. Jadi sambil melihat video, sambil dicari, Bapak Ibu cari, pada pembelajaran itu, di video itu, di mana letak penguatan literasi membacanya? Kalau pertanyaannya kurang bisa difahami, silakan ditanyakan, nanti saya jelaskan lagi. Saya ulangi yang terakhir ya. Dari video yang Bapak Ibu tonton, di manakah letak penguatan literasi membacanya? Di mana saja? Lebih dari satu boleh? Ya boleh, karena di sini lumayan beberapa. Oke, saya berikan waktu untuk menonton dulu. Bagi yang sudah menemukan, langsung ditulis di chat Zoom. Nah ya, makanya kan ditonton sendiri-sendiri agar yang sudah walaupun belum selesai menonton tapi oh ini penguatan literasi membacanya di sini. Nah, tuliskan di chat Zoom. Boleh. Oke, saya tunggu jawaban Ibu nomor 1 di chat Zoom. Yang sudah menemukan boleh langsung dituliskan di chat Zoom. Pada bagian pembelajaran yang manakah dari video yang sudah Bapak Ibu tonton, di situ terdapat penguatan literasi membaca. Walaupun belum selesai, tapi Bapak Ibu sudah nemu, silakan dituliskan. Oke, Bu Umi Agustina. Ketika bagian pembukaan menyanyikan lagu sesuai dengan materi. Kenapa menurut Bu Umi ini adalah penguatan literasi membaca? Boleh dijawab di chat, boleh pakai mikrofon. Bu Umi Agustina, saya tulis dulu ya.
Bu Umi Agustina. Silakan Bu Umi. Boleh ditulis di chat Zoom, boleh pakai mikrofon. Dinyalakan mikrofonnya. Apakah sudah tepat? Iya. Nah, cuma alasannya berikan. Kenapa ini masuk ke penguatan literasi membaca? Iya, karena di sini anak tidak hanya menyanyikan lagunya. Anak itu ada proses di situ itu anak ketika membuang sampah sembarangan, siapa yang terbiasa akan tepuk tangan berapa kali. Ada proses berliterasi dalam hal Oke. dalam hal menyampaikan seperti itu. Maaf karena belum sampai belakang, Tidak apa-apa. baru proses. Oh iya. Iya. Baru proses menyampaikan cara menyanyikan lagunya oleh sang guru seperti itu, Bu. Oke ya. Jadi Iya. pada waktu ice breaking itu Ibu ya, tepat sekali. Ice breaking itu siswa sudah diarahkan ke penguatan literasi membaca. Kalau kata Bu Agustina sudah diarahkan ke materi. Artinya siswa sudah diarahkan ke penguatan literasi membaca. Ya, bagus sekali. Kemudian Bu Reni, ketika guru menampilkan poster di LCD, di mana Bu Reni ini literasi membacanya? Penguatan literasi membacanya di mana, Bu Reni? Di situ, iya Bu, di situ anak-anak ditampilkan sebuah poster. Di situ anak-anak suruh berdiskusi dari informasi yang ada di poster itu, Bu, menurut saya. Karena di situ anak-anak membaca dulu. Poster ini tentang apa, terus di situ mulai ada yang berargumen. Oke. Diberikan waktu untuk berargumen oleh ibu guru yang mempersilahkan anak-anaknya untuk mengomentari apa yang terjadi, kayak gitu. Ini sebenarnya banyak sekali jawabannya Bu Reni tadi ternyata setelah dijelaskan ya. Tapi saya ambil satu dulu biar nanti dituliskan teman-temannya ya. Jadi tepat sekali ketika menampilkan layar di situ ada unsur penguatan literasi membaca karena pun diarahkan pada teks. Ya, Bu Reni. Selanjutnya Bu Septiana. Nah, ini sudah tepat ini. Ketika penyajian gambar. Ya, di sini mengenalkan tujuan dan materi pembelajaran. Bu Septiana, silahkan, boleh dijelaskan? Ataukah sudah cukup? Sudah cukup Bu, itu aja. Oke. Mungkin dari gambar cerita gambar yang disajikan oleh guru, anak-anak kan jadi sudah bisa membaca literasi dari gambar itu bisa disampaikan dari anak-anak tentang apa kita akan belajar tentang apa atau tujuan dari belajar itu apa, kayak gitu Bu, mungkin. Iya, tepat sekali. Jadi gambar itu selalu membawa pesan. Ya, gambar itu membawa pesan dan pesan itulah yang dibaca oleh siswa kita. Maka di sini terjadi penguatan literasi membaca. Ya, Bu Septiana. Selanjutnya Bu Erna. Silahkan Bu Erna. Oh, jawaban Bu Erna sama ya. Jadi ini ketika waktu inti menunjukkan gambar pada anak-anak. Oke, Bu Erna sudah saya tulis. Silahkan yang lain. Selain jawaban yang tadi sudah dituliskan atau sudah dituliskan oleh teman-temannya. Oke, Bu Farida, silakan. Untuk literasi yang ditampilkan dari pembelajaran itu ketika guru menampilkan sebuah video tayangan. Mohon maaf Ibu, ini ada. Tidak apa-apa. Jadi ketika guru menampilkan sebuah video tayangan terkait di situ ada lingkungan, ada selokan, terus ada sampah, anak itu muncul pertanyaan di dalam dirinya. Sudah memunculkan literasi sendiri dalam diri anak tersebut ketika menampilkan. Mohon maaf Ibu. Ya Ibu. Sudah saya catat ini Bu ya. Jadi melalui video artinya media pembelajaran ya. Ini saya merangkum apa yang dijelaskan oleh Bu Farida.
Melalui video pembelajaran, di situ terdapat penguatan literasi membaca karena ada pesan yang dibaca oleh siswa. Oke, silakan Bu Nur Aini. Yang terakhir ini ya. Mohon maaf Ibu tidak bisa ngechat karena ini ada trouble dengan hurufnya. Saya Ya, sampaikan lewat voice aja ya Bu. Kalau menurut silakan. saya itu lewat videonya tadi Ibu. Jadi anak-anak diminta untuk menyaksikan video, kemudian memahami apa isi video itu, kemudian merefleksikan kira-kira apa sih maksud dari video itu. Nah, dari situ anak-anak mereka melihat tapi sambil membaca situasi yang terjadi yang ada pada video itu sehingga anak-anak dapat menyimpulkan. Kalau misalkan di situ ada permasalahannya, dapat menyelesaikan masalah yang disajikan lewat video itu, Ibu. Iya ya. Terima Oke, kasih. sudah bagus sekali Bu Nur Aini ya. Jawaban Bapak Ibu sudah sangat bagus. Saya tambahkan ya. Apakah di situ siswa, sebentar saya turunkan dulu ya. Oke ya. Halo, kok banyak yang off cam? Ayo Bapak Ibu. Ada Bu, saya ada. Oh ya, Bu Nur Aini ada. Cuma gelap ini ya Bu Nur Aini ya. Oke Iya. ya. Saya tanya Bapak Ibu silakan dijawab. Tadi siswanya tadi diajak praktek atau enggak? Iya Bu, diajak. Nah, kira-kira di situ ada unsur penguatan literasi membacanya enggak? Ada Bu. Ya. Kenapa? Setelah melihat mereka disuruh praktek apa yang dilihat. Nah, ini yang disebut dengan merefleksikan isi teks. Jadi setelah membaca kemudian baru mempraktekkan atau mempraktekkan dulu kemudian membaca. Nah, ini kalau kata Bu Umi Agustina ini anak-anak dibawa keluar kelas. Nah, keluar kelas ini ada penguatan unsur literasi membacanya enggak? Ya, Ada Bu. Gimana? ada. Tadi kan disuruh mengamati tugas berbaju oranye, tugasnya apakah ngapain gitu Bu. Iya. Apakah ada kaitannya dengan materi kita seperti itu tugasnya? Nah, oke, Nuwun berarti sewu Ibu, kalau ya. misalkan anak mau dibawa kemanapun, mau di dalam kelas, mau di luar kelas, mau kemana, tetap ada literasi membacanya. Karena dimanapun kita bisa membaca situasi yang ada gitu. Artinya selama guru menggunakan berbagai macam model pembelajaran, di situ pasti ada penguatan literasi membacanya. Begitukah Bu Nur Aini? Iya Ibu, betul. Kecuali kalau guru hanya diam saja, ayo dikerjakan LKS dari nomor 1 sampai nomor 100 ya. Saya seperti itu Ibu. Ya. Kalau Jadi kita ini sama lagi, sekali nggak ada unsur literasi membacanya ya. Oke ya, artinya sudah paham ya, saya sudah tidak melanjutkan untuk penguatan literasi membaca pada videonya. Pertanyaan saya selanjutnya ada di nomor 2. Nah, ya, apakah penguatan literasi membaca bisa diterapkan pada pelajaran lain atau pada semua pelajaran? 2 orang saja di sini silakan. Oke, Bu Nur Aini. bisa Ibu, dalam mata pelajaran apapun kita bisa terapkan literasi membaca tersebut. Contohnya? Contohnya dalam pelajaran matematika Ibu. Kan biasanya di dalam matematika itu ada soal yang berkaitan dengan cerita. Di situ kan tetap ada literasi membacanya, bagaimana si anak itu ngerti apa sih yang ditanyakan dalam cerita itu. Kadang kalau soal cerita yang saya sampaikan ke anak itu, kadang-kadang anak itu masih bingung. Kalau misalkan ada soal seperti ini Bu, Ibu ke pasar membeli 5 kilo ayam, kemudian di tengah jalan 2 kilo diberikan kepada temannya. Setelah berjalan lagi Ibu memberi telur 8 kilo. Berapa kilo jumlah belanjaan Ibu? Nah, kalau anak tersebut tidak bisa memahami bacaan tersebut, dia tidak akan bisa menyelesaikan soalnya, Ibu. Oke. Keren ini Bu Nur Aini. Sudah mantap jawabannya. Silakan Bu Umi Agustina. Ya, hampir sama sebenarnya. Ya, bisa Bu. Untuk literasi bisa diterapkan hampir di semua mata pelajaran menurut saya. Bahkan apapun materinya, subbab materinya apa saja. Hanya bagaimana kita mengkondisikan literasi tersebut supaya anak bisa memahaminya dengan baik atau tidak terlalu luas. Contohnya pelajaran?
kalau seperti tadi Pak siapa sebelum ini itu kan menyampaikan di materi fikih nggih ngapunten. Mapel agama fikih itu literasi tentang kaitannya dengan hukum ketika mandi wajib sehari-hari seperti itu. Oke, ya, bagus sekali. Oke, Bu Umi Agustina. Silakan terakhir ini ya, Bu Farida. Iya. Mohon izin kalau videonya tidak di-on-kan gimana, Bu? Tidak apa-apa kalau ada kendala. Oke. Terkait literasi, apakah bisa di mata pelajaran lain? Sangat bisa. Contohnya di pembelajaran IPA, misalkan terkait tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan. Kita bisa mengajak anak-anak untuk outdoor kelas, melihat di kebun misalkan atau di persawahan kita ajak, kemudian kita tunjukkan atau mungkin kita beri materi dulu pertama di kelas, kemudian ketika kita ajak anak-anak ke outdoor kelas, anak menunjukkan bagaimana bagian-bagian apa saja yang sudah dipelajari terkait materi yang sudah disampaikan di kelas. Mungkin hal itu sangat menarik untuk anak-anak ketika anak-anak belajar di outdoor kelas dengan secara langsung melihat bagian tumbuhan yang real, seperti itu. Oke, ya. Wah, sudah ini ya. Berarti ini kita sepakat bahwasannya literasi membaca bisa diterapkan di semua pelajaran. Bahkan kata Bu Nuraini tadi di matematika. Nah, itu ya. Kemudian di fikih, ya kan? Kemudian ini ketika outdoor learning, ya. Sudah ini kita sepakat dengan ini, ya. Maka di sini, ya, pendekatan dengan menggunakan penguatan literasi membaca, ketika pembelajaran kita menggunakan penguatan literasi membaca, maka di sini ada pengembangan kemampuan untuk membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, dan menambah kemampuan berpikir kritis. Ini sebenarnya tadi itu sudah dijelaskan, tetapi belum terucapkan secara realnya berpikir kritis. Nah, tapi tadi secara penjelasan tadi sudah masuk, ya. Kemudian memecahkan masalah. Ini tadi saya catat. Ini, kenapa itu ada suara itu? Ibu Nur Aini tadi itu ya. Jadi ketika siswa kita menguasai kemampuan literasi membaca, maka akan mampu memecahkan masalah. Ya. Tujuannya apa? Agar peserta didik, agar siswa kita menjadi pembaca yang cerdas. Ya. Sekarang saya tanya, siapa yang pernah diprotes sama siswanya, Bu? Ini soal nomor ini itu apa namanya keliru, harusnya kan begini, di buku itu enggak begini, di buku kan begini. Nah, siapa yang pernah diprotes begitu sama siswanya? Bu Reni angkat tangan. Oke, yang lain? Bu Erna, iya. Sudah? Enggak ada lagi? Pernah, Bu. Oke, Bu Umi, ya. Sekarang ya, kalau misalnya ada protes seperti itu dari siswa kita, maka ini artinya siswa kita sudah menjadi pembaca yang kritis. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir karena mereka sudah kritis dengan teks. Loh, di buku seperti ini kok pertanyaannya begini. Nah, ini sudah menjadi pembaca yang kritis karena ini masuk. Artinya apa? Kita sudah memasukkan nih dalam pembelajaran kita unsur penguatan literasi membaca. Kemudian selain itu, siswa kita juga akan kompeten dalam kehidupan. Tadi praktek ke lapangan dalam kehidupan nyata ini akan semakin berkompeten karena penguasaan literasi membaca. Kemudian berkomunikasi secara efektif. Nah, ya, karena banyak buku yang dibaca, jadi ketika ditanya itu akan menemukan jawaban-jawaban akan keluar dengan sendirinya. Mengembangkan potensi, ya, kemudian berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Ini sudah kita pelajari. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya tadi sudah belajar di literasi yang lain tentang kompetensi dan subkompetensi, maka pada literasi membaca pun juga ada kompetensi dan subkompetensi. Kompetensinya yang mana? Ini yang warna biru terang ini, ya. Menemukan dan mengakses, menginterpretasi dan mengintegrasi, mengevaluasi dan merefleksi. Maka sekarang, ya, bawahnya adalah subkompetensinya. Silahkan, jadi bayangkan Bapak Ibu ada teks. Teksnya terserah apa saja, karena tadi kita sudah sepakat, literasi membaca bisa digunakan untuk semua pelajaran.
Ya, jadi ada teks. Lalu Bapak Ibu ingin tahu sebenarnya siswaku ini sudah paham nggak sih sama teks? Akhirnya Bapak Ibu membuat soal. Nah, sebetulnya siswaku ini paham nggak sih artinya integrasi ini? Lalu Bapak Ibu membuat soal. Nah, sekarang tugasnya adalah silakan buat satu pertanyaan atau satu soal yang itu nanti siswa berada dalam salah satu dari kompetensi ini. Ya, jadi buat satu pertanyaan lalu tuliskan kompetensi apa yang ingin diraih dari pertanyaan itu. Teksnya boleh bebas apa saja. Ya. Seperti kalau kita akan membuat LKPD. Oh, indikator ini pertanyaannya ini, indikator inilah, seperti itu boleh. Ya. Buat satu pertanyaan, gimana pertanyaan itu akan menuju pada salah satu kompetensi yang ada pada literasi membaca. Ada 3 ini, boleh pilih yang manapun untuk sekarang. Tapi nanti kalau ada yang sudah terlalu sering, itu nanti akan saya batasi. Ayo pilih yang ini belum. Nah, seperti itu. Silakan sekarang masih bebas, Bapak Ibu memilih yang mana. Teksnya bebas, terserah apa saja. Dan tidak usah dijelaskan. Langsung pertanyaan. Ini tulisannya, keyboardnya. Iya, Ini saya Ibu. tidak bisa membaca, ini bahasa. Ya, contohnya pertanyaannya apa saja yang menyebabkan terjadinya banjir gitu. Oh Mungkin itu ya, disajikan kompetensi. teks. Jangan dijelaskan Ibu. Oh, Tuliskan di chat Zoom kompetensinya apa. iya. Karena biar teman-teman Keyboardnya ada nggak bisa buat gambaran. nulis. Apa saja yang menjadi penyebab Terjadinya terjadinya banjir. banjir. Oke. Ini saya membaca ini bahasa isyarat ini dengan simbol. Nggih, Ibu, maaf. Nggak apa-apa. Silakan tuliskan kompetensinya Ibu di chat Zoom. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya banjir? Kalau ada pertanyaan seperti ini, maka kompetensi apa yang ingin dikuasai oleh siswa? Sebentar. Menemukan dan mengakses, menemukan penyebab-penyebab terjadinya banjir. Tuliskan kompetensinya di chat Zoom, Ibu. Ini iya. Pak Wahyu ini juga. Bagaimana kekeringan itu bisa terjadi? Ini kompetensi apa pertanyaan ini? Silakan. Mikrofonnya dimatikan dulu. Iya. Oke. Pak Wahyu juga kompetensinya apa? Bagaimana kekeringan itu bisa terjadi? Nah, ini kompetensi apa? Ada teks, lalu Bapak Ibu membuat pertanyaan. Pertanyaan ini karena Bapak Ibu ingin tahu. Siswa saya ini sudah paham atau belum? Yang ini sudah bisa atau belum? Nah, ini kompetensi apa yang Bapak Ibu ingin ketahui? Mohon maaf, ini Bapak atau Ibu? Pak nggih, Pak Wahyu Budiarti? Oh, ya Allah, mohon maaf. Saya keliru 2 kali tadi. Ibu Urip saya panggil Pak. Iya, ini mohon maaf ya, Bu ya. Saya ulangi. Bagaimana kekeringan bisa terjadi? Bisa masuk ke kompetensi menemukan dan mengakses. Kalau di teks itu dijelaskan tentang sebab terjadinya kekeringan. Begitu, Bu ya? Oke. Kemudian Bu Reni kompetensinya apa? Bu Reni belum ada kompetensinya. Silakan tuliskan kembali pertanyaan dan menemukan dan mengakses. Bu Nur Aini pertanyaannya tadi, apa saja penyebab bisa menemukan dan mengakses kalau di teksnya itu ada. Oke, sekarang Yep. Kompetensi menemukan dan mengakses sudah terlalu banyak. Silahkan yang menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Menginterpretasi itu artinya memberi makna. Ya, mengintegrasi ini artinya menghubungkan. Ya, membuat koneksi ini ya. Bisa menghubungkan di dalam teks itu sendiri, bisa menghubungkan antar teks. Mengevaluasi, kita sudah tahu ya. Kalau merefleksi berarti misalnya tadi saya ambil setelah membaca teks tolong menolong, lalu di jalan dia melihat ada yang kesusahan, dia menolong. Ini kita sebut dengan merefleksi isi teks. Silakan.
Bu Reni, kenapa begini? Pertanyaannya mana? Bu Reni pertanyaan ya. Bu Umi Agustina, menurut kalian bagaimana jika terjadi kemarau yang sekarang berlangsung lebih lama? Kompetensinya apa Bu Umi? Mohon maaf Bu Nur Aini, bahasanya ini nyampe di saya itu saya nggak bisa baca karena ada angka bintang. Saya hapus aja, Bu. Ya. Mohon maaf, itu bisa enggak? Petiknya itu diganti, itu bisa enggak? Apa memang seperti itu? Tadi bisa, tapi ini belum. Sebentar, Bu. Iya. Saya Oke ya. hapus dulu. Oke, nanti saya bacakan Ibu ya. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Menurut Bu Umi, Bu Umi, ini tadi apa kompetensinya Bu Umi? Menurut kalian bagaimana jika seseorang merefleksikan? Sudah cakep. Ya, merefleksikan sudah bagus ya. Langkah-langkah mengatasi banjir. Apa sajakah begitu ya? Langkah-langkah mengatasi banjir. Ya. Ya, Bu Nur Aini begitukah? Ini Bu, kalau saya, apakah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi banjir itu dapat menyelesaikan masalah banjir? Itu mengevaluasi. Jadi langkah-langkahnya sudah dilaksanakan, apakah itu berhasil atau tidak? Mengevaluasi dan merefleksikan. Oke, iya, sudah masuk ya. Oke, sudah masuk Bu Wahyu ini ya. Terima kasih. Kemudian Bu Wahyu, apa yang kamu ketahui tentang hubungan? Nah, ini baru ya, pas masuk ya, menginterpretasikan Bu Wahyu Budiarti. Oh, saya sampai lupa nulis ini ya. Bu Wahyu, Bu Nur Aini, Bu Umi, kemudian Bu Farida. Bagaimana cara mengantisipasi? Ya, Bu Farida tadi ya. Iya. Oke, sudah bagus, sudah paham ya. Bu Setiana tuliskan beberapa contoh akibat dari kekeringan. Oke, Bu Setiana. Oke, sudah paham Bapak Ibu ya. Sekarang, silahkan untuk yang ini nanti dijawabnya dengan menyalakan audio mikrofon ya. Kalau tadi pada literasi yang lain ada konten dan ada konteks, maka dalam literasi membaca juga ada konten dan konteks. Konten daripada literasi membaca adalah teks fiksi dan teks informasi. Yang di bawahnya ini adalah penjelasannya. Ya. Sekarang ada cerita tentang maling kundang. Kontennya apa? Cerita fiksi. Teks fiksi. Ya, oke. Bu Farida tidak perlu angkat tangan untuk yang ini ya, langsung di Zoom, langsung di mikrofon. Oke ya. Sekarang konteks. Pada konteks ini ada personal, ada sosial, dan ada religius. Ya. Mohon maaf mikrofonnya dimatikan dulu. Ya. Kemudian pada religius, ini berhubungan dengan praktek ibadah dan keyakinan. Karena kalau berhubungan dengan moderasi beragama, itu masuknya ke literasi sosial budaya. Maka kalau ada teks di situ yang ada misalnya tentang literasi moderasi beragama, maka konteksnya kita tidak masukkan ke religius, tapi kita masukkan ke sosial. Ya, karena itu nanti masuknya ke literasi sosial budaya. Yang religius ini lebih pada ke keyakinan, lebih pada ke praktek ibadah. Ya. Kemudian pada cerita maling kundang, konteksnya apa? Silahkan nyalakan mikrofon. Religius. Religius ada, sosial. Ayo pilih salah satu. Ayo tadi sudah saya sampaikan. Religius atau sosial? Silakan dipilih. Kalau saya religius. Karena itu ada kaitannya berbakti dengan kedua orang tua. Berbakti dengan orang tua. Oke, inilah yang tadi saya sampaikan. Kalau berhubungan dengan interaksi sesama, itu walaupun ada nilai-nilai keagamaannya, ya, bukan nilai-nilai keagamaan, ada unsur-unsur keagamaannya karena di
moderasi beragama itu bukan hanya toleransi loh ya. Di moderasi beragama itu juga ada ta'adub. Ada 11 kan ya. Salah satunya adalah ta'adub. Apa? Adab. Nah, maka kalau dalam cerita Maling Kundang ini bukan masuk ke religius. Sosial. Kenapa? Iya, karena ini masuk ke literasi sosial, masuk ke moderasi beragama. Ta'adub kan? Ta'adub ini masuk salah satu dari moderasi beragama, itu masuk ke ta'adub, maka ini konteksnya adalah literasi sosial budaya. Maka dalam cerita Maling Kundang bukan masuk ke religiusnya. Tidak bisa kita katakan masuk ke religius. Ya, contoh religius apa? Seperti kebiasaan sholat duha di MI titik. Nah, ini masuk ke religius. Kenapa? Karena praktek ibadah. Ya, jadi yang berhubungan dengan praktek ibadah, keyakinan. Kalau kemarin itu ada yang menjawab penyebaran Islam oleh Wali Songo. Nah, ini masuk religius karena tentang keyakinan. Ya, tetapi konteksnya Maling Kundang bukan religius walaupun itu ada hubungan dengan orang tua. Maka di sini konteksnya apa? Ayo, religius sudah tidak? Masuk ke? Sosial. Personal, Ibu. Ayo, yang mana? Tinggal sosial atau personal? Personal. Ya, karena karakteristik individu kan? Jadi berbicara tentang karakteristik individu, siapa Maling Kundangnya? Oke ya. Mungkin agak bingung, setelah ini kita praktekkan ya. Secara kemudian lihat gambar, saya perbesar gambarnya ya, yang warna hijau. Di sini ada gambar berjudul pemanfaatan limbah dukung biodiesel berkelanjutan. Kontennya apa? Ada teks berjudul informasi, Pak. Nah, informasi, Bu. Teks informasi. Konteksnya apa? Sosial. Ini baru konteksnya sosial. Walaupun Maling Kundang berhubungan dengan orang tua, tapi bukan masuk ke sosial, tapi lebih masuk ke personal. Ya, silahkan sekarang tuliskan di chat Zoom. Judulnya apa? Terserah. Oh, Bu Erna menjawab di chat Zoom. Judulnya apa? Terserah. Kontennya apa? Konteksnya apa? Silahkan. Judulnya boleh ngarang sendiri, boleh, tidak harus dari buku. Saya belum bisa ngetik, Ibu, saya sampaikan saja ya. Iya. Silakan Bu Nur Aini, judulnya. Iya, kalau ada judulnya Kancing Nyolong Timun, itu teks fiksi, kontennya teks fiksi, konteksnya itu ke apa tadi yang bawahnya sosial itu? Religius. Perbuatan mencuri itu loh, Bu. Nah, ini terjebak lagi di sini, Bu Nur Aini. Sosial. Personal, Ibu. Nah, oke ya. Karakteristik individu. Iya, ya. Jadi insya Allah kalau sudah 2 kali, nah setelah ini akan lebih paham ya. Karena memang ini kita harus ini kan ya, harus pisahkan karena nanti literasi sosial budaya belum dapat ya, Bapak Ibu ya di sini ya. Belum ya. Nah, nanti di literasi sosial budaya juga akan ada begini, nanti Bapak Ibu bisa bingung nanti kalau misalnya tidak saya tarik dari awal, saya pisahkan religius mana yang masuk dalam konteksnya literasi membaca dan yang masuk dalam konteksnya literasi sosial budaya ya. Oke, Bu Nur Aini sudah, saya lihat di chat Zoom. Bu Septiana ada berbicara dengan orang tua. Bu Septiana kontennya apa? Konteksnya apa? Ini kontennya teks informasi. Konteksnya konteks itu satu saja. Ayo dipilih bingung ini Bu Septiana. Religius dan sosial. Saya tidak tahu. Ayo ini masuk apa? Religius. Ada berbicara dengan orang tua. Ini masuk apa? Bu Septiana? Masuknya ke religius, Bu. Ayo ya. Masuk ke personal bisa, Ibu. Personal. Sosial. Ayo, tidak ada personalnya. Sosial.
ke sosial, ya. Ya. Jadi mungkin setelah ini bisa browsing moderasi beragama itu ada apa saja. Nah, itu pasti apa namanya? Selagi itu apa dalam bacaan itu tidak ada cerita tentang individu, maka berarti itu masuk sosial. Ya. Karena konteks religius ini akan terlalu banyak ya kalau misalnya tidak dibatasi seperti ini karena semua unsur kehidupan kita tuh bisa kita tarik unsur religiusnya. Ya. Ini kita batasi ini. Oke ya. Kemudian siapa ini? Bu Umu Agustin, kebanjiran disebabkan karena sampah di sungai, konten informasi, konteks sosial. Oke, bagus. Bu Umi. Kemudian Bu Ajeng. Oh. Bu Yulia, perjuangan Nabi Muhammad mendakwakan Islam. Kontennya mana belum ada? Oh, kontennya informasi, konteksnya personal. Oh ya, tentang Nabi Muhammad. Nah, seperti ini masuk kemana? Walaupun tentang Nabi Muhammad di sini, tapi kita tidak masukkan ke religius. Karena di dalam isinya itu pasti tentang karakteristik Rasulullah. Ya, maka kita masukkan ke personal, walaupun ada unsur agamanya. Ya. Ayo Bapak Ibu, mana yang lain? Halo, aduh, ini saya ragu ini kalau sudah hening begini. Oh, ayo, separuh ini yang menyalakan kamera. Mana kameramu? Ayo, mana suaranya? Ini kameraku. Oke, Pak Ibran sudah keluar kameranya. Ayo, sudah siang ini, sudah hawa-hawa mengantuk ya. Mana kameramu? Ini kameraku. Yang mana? Ini. Yang mana? Ini. Oke, ya, alhamdulillah masih semangat. Ayo, konten konteks daripada literasi membaca. Oke, sudah ada yang menjawab lagi satu. Keperwiraan Nabi Muhammad dalam kemajuan Islam. Kontennya dulu itu Bu, konten teks informasi, konteksnya personal. Oke ya. Sudah paham Bapak Ibu ya? Oke, sekarang masuk ke refleksi. Silahkan menurut Bapak Ibu, bagaimanakah penerapan pembelajaran dengan menggunakan penguatan literasi membaca itu dapat diterapkan? Sebenarnya tadi kita sudah melihat video dan Bapak Ibu sudah memberikan komentar, itu sudah masuk ya. Tapi di akhir kita refleksikan. Silahkan, satu orang. Bagaimana menerapkan penguatan literasi membaca dalam pembelajaran? Ini sesi refleksi Bapak Ibu ya. Silahkan. Oke, Bu Farida. Ya, mohon maaf Bu, belum bisa on video. On kamera. Bagaimana menerapkan pembelajaran dengan penguatan literasi membaca pada kegiatan pembelajaran Bapak Ibu? Ini di sesi refleksi. Mungkin kita bisa memberikan sebuah bacaan, baik itu menggunakan layar ataupun bacaan terkait materi, bisa mungkin anak mendengarkan cerita yang kita putar di sebuah video. Nanti anak bisa mencari informasi penting dalam cerita yang kita tayangkan di sebuah layar, Bu. Ya. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke. Ya, terima kasih Bu Farida. Sudah tepat sekali. Jadi salah satu contoh yang diberikan oleh Bu Farida tadi, penguatan literasi membacanya dilakukan dengan memberikan video. Ya. Sudah tepat sekali ya. Kemudian untuk ini ya, penguatan perbedaan CK ya, ini nanti akan saya jelaskan ketika masuk di desain pembelajaran literasi membaca. Ya, ini kenapa? Karena nanti ketika masuk di desain literasi membaca, Bapak Ibu akan langsung praktek membuat tujuan pembelajaran, indikator dan lain sebagainya. Maka saya tidak jelaskan di sini, saya perjelas besok agar
begitu paham langsung bisa dipraktekkan, ya. Kemudian, nah, anyone who stop learning is old. Ya, tapi Bapak Ibu di sini menolak itu, ya kan? Whatever 20 or 80. Ya, walaupun 20 atau 80, ya. Anyone who keeps learning stays young. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di sini semuanya masih sangat muda. Karena semuanya punya semangat untuk belajar, ya. Itu saja yang terakhir dari apa kata Mutiara yang hari ini, ya. Semoga dengan adanya wawasan literasi membaca tadi, Bapak Ibu bisa mulai ada gambaran bagaimana nanti mengimplementasikannya di sekolah. Ya, silakan Bu Nur Aini, ada yang ditanyakan? Iya Ibu, mau tanya satu hal Ibu. Kenapa? Karena Ibu mau tanya sesuatu, karena Silakan. Ibu bagiannya di literasi, saya ingin tanya, menurut Ibu, kiat-kiat apakah yang bisa kita lakukan agar peserta didik kita itu mempunyai keinginan untuk membaca, dan membaca, gitu Ibu. Karena tadi saya sudah sampaikan ke Pak Bulaimi, katanya nanti ada bagian yang khusus literasi begitu Ibu. Jadi mungkin di Ibu ini saya bisa dapat jawabannya. Mungkin itu Ibu. Kenapa tadi di sebelumnya kenapa? Tadi sudah saya sampaikan ke instruktur sebelumnya, tapi katanya nanti ada bagian yang khusus literasi. Jadi mungkin kalau Pak Ibu itu tepat gitu. Di Terima membaca kasih. begitu Ibu ya. Iya, terima kasih Bu. Oke, iya ya. Saya dengar, saya tidak tahu sekarang masih atau enggak. Beberapa tahun kemarin itu ada pojok literasi di kelas, di setiap kelas. Apa sekarang masih? Enggak. Masih pojok Masih, Bu. Sekolahnya Bu Wahyu itu masih. Masih. Baca. Jadi Kalau saya gini Bu, kalau saya ke anak-anak agar anak-anak itu suka membaca, saya setelah membaca saya buatkan peta pikiran. Mantap. Iya. Oke ya, mind mapping berarti Ibu ya. Oke, main mapping. Ya. Jadi mungkin apa Bu Nur Aini dan sekolah yang lain yang belum mempunyai pojok literasi ya, karena itu kan sudah ada instruksi juga kan ya waktu itu kan ya. Jadi silahkan dibuat pojok literasi di setiap kelasnya. Yang simpel saja dulu, nanti lama kelamaan akan ya saya yakin itu pasti akan berkembang karena saya lihat itu karena mahasiswa saya itu ada yang penelitian tentang pojok literasi di Madrasah GMI. Ya. Dan saya lihat itu keren sekali. Jadi ada pembiasaan setiap kali sebelum mulai pelajaran itu diinstruksikan untuk membaca. Ya. Kemudian kalau dilengkapi dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Wahyu setelah itu membuat mind mapping, nah itu akan sangat memotivasi mereka untuk membaca. Itu yang pertama, bisa melalui pojok literasi yang dibuat di setiap kelas. Karena ini bukan di perpustakaan loh ya, di setiap kelas. Ya. Kemudian yang kedua, bisa juga sekarang sumber informasi itu bukan hanya guru. Iya kan? Mbak Bilkis sudah. HP. Iya, mereka sudah sangat familiar dengan HP. Ya. Kalau pojok HP jadi enggak? Kalau pojok HP nanti jadi HP-an mereka. Gurunya itu. Oh, gurunya. Saya enggak ikutan. Saya ikut. Karena nanti kalau misalnya itu tidak dimanfaatkan, ya teknologi itu tidak dimanfaatkan, akhirnya mereka jadi merasa asing dengan kegiatan membaca itu. Ya, jadi silahkan sesuai tema Bapak Ibu yang sedang ajarkan, di setiap kali selesai apa namanya selesai pelajaran, boleh dikasih tugas untuk browsing. Agar memang HP yang ada di tangan mereka itu dimanfaatkan untuk belajar, tapi bukan untuk yang bermain. Ya itu, tapi tetap jalin komunikasi dengan orang tua, karena agar mereka tidak alasan sedang mengerjakan tugas, tapi ternyata main game. Nah ini juga dua sisi daripada daripada teknologi, gitu ya. Tetapi juga kita tidak bisa menghindari teknologi. Ya, maka kita manfaatkan teknologi itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, banyak aplikasi di HP itu yang mampu memberikan stimulus pada siswa itu untuk membaca. Salah satunya adalah perpustakaan digital. Coba saya ingin tahu, siapakah yang tahu perpustakaan, salah satu perpustakaan digital yang ada bisa di-download di Play Store? Ruang Guru mungkin?
kalau ruang guru harus berbayar, Bu. Karena tadi kan media pembelajaran kalau bisa yang murah dan praktis bagi siswa. Oh, iya. Kalau berbayar apalagi ruang guru mungkin beberapa siswa kesulitan malah ini apaan gitu ya. Oke. Boleh, tapi kita lihat kondisi siswa ya ketika akan membuat media pembelajaran. Silakan yang lain. Iya ya. Jadi Bapak Ibu bisa, saya tidak menyebutkan ya karena nanti bisa masuk ke promosi ya, tidak diperbolehkan kita ya. Jadi silakan Bapak Ibu diklik Play Store, di situ perpustakaan digital itu sudah keluar. Jadi Bapak Ibu dari situ saya hanya memberikan clue ya, saya tidak merekomendasikan salah satunya ya. Bapak Ibu bisa melihat di situ perpustakaan mana yang bagus, lalu itu direkom untuk di-download oleh mereka di rumah. Jadi karena mungkin ada kebijakan nggak usah di sekolah deh bawa HP-nya, ya tidak apa-apa. Tapi mereka sudah lekat. Kemudian boleh setiap kali ini silakan tugas setiap hari atau mungkin seminggu sekali membaca satu buah buku cerita. Ada banyak buku cerita. Saya punya di HP saya itu ada 4 perpustakaan digital. Ya, ini ya. Jadi dan di situ ada yang khusus untuk bacaan-bacaan gitu ya. Jadi silakan diberi tugas itu terlalu reviewnya di sekolah. Diberi tugas reviewnya di sekolah. Ini juga salah satu ternyata bisa loh kita menemukan buku di HP. Nah, jadi stimulus-stimulus teknologi ini bisa kita gunakan untuk merangsang anak didik kita agar memiliki keinginan kuat untuk membaca. Karena kalau kita jauhkan dari teknologi, sedangkan sekarang musimnya teknologi, sedang marak-maraknya ini teknologi, maka mereka akan asing dengan kegiatan membaca itu sendiri. Ini yang kita tidak inginkan. Dan yang terakhir ini agak sulit. Ya. Jadi, mohon maaf siapa yang sudah pernah ke perpustakaan, salah satu perpustakaan yang ada di Surabaya? Belum pernah ya. Belum Ya pernah. ini. Saya pegang bahasa Indonesia di UIN itu di RPS saya. RPS itu seperti RPP, Bapak Ibu ya. Jadi saya selalu memperbaiki RPP tiap semester. Jadi RPP itu bukan satu untuk selamanya, tidak. Tapi tiap semester itu saya perbaiki. Oh kemarin seperti ini, berarti ini harus seperti ini. Dan itu di sudah jalan 2 tahun itu saya buat satu karya wisata. Karena apa? Karena karya wisata itu bukan jalan-jalan kemana, ke perpustakaan yang ada di Surabaya. Karena perpustakaan di Surabaya memang waktu itu sudah mau menjadi kota literasi ya. Jadi sudah fasilitasnya sudah sangat luar biasa. Maka tadi saya bilang ya agak sulit ya. Perpustakaan sekolah kalau misalnya memang dana sekolah ini ada dan belum dimanfaatkan, silahkan diperbaiki sarana prasarana pada perpustakaan sekolah. Jadikan perpustakaan sekolah adalah tempat yang nyaman, bukan hanya tempat kumpulan buku yang berdebu. Ya, itu saya nitip itu karena dari biasanya saya suka mengambil data itu ya ke mahasiswa karena kan bahasa Indonesia semester 1. Dulu di SMA-nya bagaimana perpustakaannya, bayangannya bagaimana itu jawabannya itu sama. Bukunya ada di rak-rak buku isinya banyak, sudah itu saja. Padahal perpustakaan yang saya lihat di perpustakaan kota ataupun daerah yang ada di Surabaya itu sudah penuh dengan fasilitas. Ada untuk anak, ada wifi, ada ini. Nah, kalaupun bukan wifi yang ada di fasilitas yang ada di perpustakaan sekolah, silahkan ada zona nyaman. Jadi tempat duduknya itu nyaman, ada tempat duduk yang untuk sofa. Nah, seperti itu. Ini kan salah satu fasilitas ya. Jadi saya minta pada Bapak Ibu, kalau memang di sekolahnya memang sudah ada anggaran berlebih, bisa dialokasikan ke perpustakaan sekolah untuk sarana dalam rangka merangsang siswa untuk senang ke perpustakaan. Selain fasilitas juga memperbanyak buku-buku di dalamnya dengan cerita-cerita ataupun dengan teknologi-teknologi terbarukan yang bisa memacu mereka untuk kenapa begini? Kenapa begini? Nah, harus buat apa? Nah, seperti itu. Itu saja dari saya. Selebihnya bisa nanti saling tukar pikiran dengan Bapak Ibu sendiri. Saya yakin Bapak Ibu sendiri ini banyak ide-ide ya. Hal-hal tadi adalah yang saya rasakan selama mengajar dan juga selama ada di mata kuliah bahasa Indonesia. Memang problem kita di situ bagaimana bisa bukan hanya di tingkat madrasah ibtidaiyah. Sama Bapak Ibu ya. Kalau di tingkat mahasiswa saya beda tipsnya.
itu ada dan jadi itu. Itu caranya lebih nah kalau dengan mahasiswa itu ya. Karena sudah saya fokuskan ke apa namanya penulisan karya ilmiah sudah langsung ke sana itu ya. Tapi untuk di madrasah ibtidaiyah cara-cara simpel tadi yang dekat dengan masyarakat bisa kita gunakan, dekat di sekitar siswa bisa kita gunakan karena bagi siswa madrasah ibtidaiyah laboratoriumnya adalah lingkungan. Ya. Ya kan Bapak Ibu ya. Jadi laboratorium bukan di lab bahasa, lab ini bukan, tapi lingkungan yang ada di sekitar siswa itu semuanya adalah laboratoriumnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang dari jawaban saya ya. Bu siapa yang tadi Bu Nur Aini, bagus sekali pertanyaannya. Semoga bisa memberikan ide-ide dan yang lain bisa di-share oleh teman-temannya karena tadi banyak ya yang sudah memberikan ide juga ya. Oke. Sebelum saya tutup, adakah yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup kah? Oke ya. Saya rasa sudah cukup ya. Ketemu lagi nanti pada materi kalau dengan saya desain pembelajaran literasi membaca. Kita nanti fokus ke pembelajarannya. Oke, keren untuk kelas ini. Tapi di akhir saya banyak ditinggal off cam. Iya ya. Oke, yang terakhir. Halo. Hai. Alhamdulillah. Hai. Hai. Halo. Oke, Hai. kalau sekarang saya ganti karena sudah terakhir. Mana semangatmu? Ini semangat. Yang mana? Yang ini. Alhamdulillah ya, sudah siang, jam terakhir, masih ada semangatnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.